1C. Di sini kami akan mempresentasikan analisis iklan-iklan di Indonesia pada tahun 2023. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Yunita Widiasari sebagai Ketua Kelompok dan rekan saya Lehan Pramdani Purwandi. Saya Naila Udusabila. Saya Rosdiani Sriwinani. Saya Rianti Siti Haura. Tujuan dibuatnya video ini adalah agar memberikan pemahaman kepada konsumen tentang iklan yang melanggar aturan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan pembelian yang lebih terinformasi. Aldi, kok nggak sekolah? Iya, Aldi gampang sakit. Mandi multivitamin Lifebuoy dong. Kuman jadi lebih kuat, sabun biasa tak cukup melawannya. Lifebuoy multivitamin baru, 100% lebih kuat, efektif lawan kuman berbahaya. Lifebuoy multivitamin. Iklan yang pertama adalah iklan Lifebuoy. Di dalam iklan Lifebuoy terdapat pelanggaran yaitu kata 100% lebih kuat. Itu melanggar kitab EPI pada pasal 1.2.3 tentang bahasa, bahwa iklan tidak boleh menggunakan kata 100%. Selanjutnya, iklan tersebut juga membandingkan dengan produk lain. Ia menyebutkan kata sabun biasa tidak cukup melawannya, bahwa iklan tersebut melanggar kitab EPI pada pasal 1.18.3 tentang perbandingan yang tidak langsung. Perbandingan ini juga termasuk melanggar Undang-Undang Penyiaran Pasal 9 Ayat 1 Bagian I. Lalu iklan tersebut juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 9 Ayat 1 Bagian J, bahwa iklan tersebut menggunakan kata-kata yang berlebihan, dan iklan menyatakan kini hadir dengan harga yang lebih hemat. Itu juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 9 ayat 1 bagian K, iklan tidak boleh menawarkan janji yang belum pasti. Iklan ini juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 17 ayat 1 bagian F, karena melanggar etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Selanjutnya, iklan akan dijelaskan oleh Lehan. Hai. Biasanya kamu nggak sadar kalau nafasmu penuh bakteri, dan bakteri adalah penyebab bau mulutmu. Dapat semua perhatian. Gunakan Close Up dengan zinc antibakterial. Close Up membantu mengatasi nafas bau bakteri agar nafas tetap segar. Selanjutnya, iklan Close Up antibakterial zinc ini melanggar beberapa pelanggaran, yaitu seperti menampilkan adegan kekerasan, juga mengabaikan segi keselamatan, yang dimana ini melanggar kitab EPI pasal 1.10 tentang keselamatan, juga pasal 1.9 tentang kekerasan. Lalu iklan ini juga menampilkan adegan dramatisasi di mana seorang wanita yang terjatuh karena mencium bau mulut si laki-laki, yang melanggar kitab EPI pasal 4.2.3 tentang dramatisasi, yang dimana harus mencantumkan kata-kata adegan yang didramatisasi. Dan juga melanggar pasal 1.12 hiperbola, tidak boleh menimbulkan salah persepsi khalayak. Juga isi iklan yang terkandung harusnya sesuatu yang positif sesuai bagian U penyiaran pasal 36 bagian 1. Isi siaran wajib mengandung informasi dan manfaat. Lalu pada bagian U pelindungan konsumen pasal 8.1 bagian F, di mana iklan harus sesuai dengan janji yang dinyatakan. Juga pasal 4 bagian C, hak atas informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi barang. Dan pasal 17 ayat 1 bagian F, karena melanggar ketentuan mengenai periklanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rianti. Tangan aku gatel-gatel. Saat kamu butuh menjaga orang tersayang, namun terjepit keadaan. Pakai Halodoc aja. Pakai Halodoc untuk chat dokter berpengalaman, kapan dan dari mana saja. Dapat rekomendasi produk 1 jam sampai di rumah. Dengan Halodoc, tenang menjaga. Selanjutnya adalah iklan Halodoc. Iklan ini melanggar beberapa pelanggaran. Yang pertama, menampilkan adegan oven yang meledak. Ini melanggar kitab EPI 1.10 tentang keselamatan, yang dimana iklan tidak boleh mengabaikan segi-segi keselamatan. Lalu iklan ini juga menampilkan adegan bahan masakan yang terjatuh dari meja. Ini melanggar kitab EPI 1.14 tentang penampilan pangan, yaitu iklan tidak boleh menampilkan adegan penyanyian makanan. Selanjutnya, iklan ini menampilkan pengajuan obat tanpa pemeriksaan fisik. Ini melanggar kitab EPI 2.3 tentang obat-obatan, yang dimana tidak boleh menawarkan pengajuan obat tertentu dari dokter tanpa pemeriksaan fisik. Iklan ini juga menampilkan tanda asteris tanpa penjelasan yang jelas. Ini melanggar kitab EPI 1.3.2 tentang penjelasan dari tanda asteris tersebut. Lalu iklan ini juga menampilkan seorang dokter dengan atributnya dalam fungsi medis yang bertentangan dengan kitab EPI 2.10 tentang jasa layanan kesehatan, dengan larangan menampilkan tenaga profesional medis dengan atributnya.
Lalu iklan tersebut juga menampilkan tulisan Rp0, itu melanggar Kitab EPI 1.4 tentang pencantuman harga yang dapat menyesatkan khalayak. Pelanggaran ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 9 Ayat 1 Bagian K yang melarang janji yang belum pasti, serta Pasal 10 yang melarang pelaku usaha memberikan pernyataan tidak benar mengenai harga. Terdapat juga pelanggaran karena mencantumkan kata gratis yang tidak boleh digunakan dalam Kitab EPI 1.2 bagian F tentang bahasa yang dimana tidak boleh ditampilkan jika ada biaya lain yang harus dibayar oleh konsumen. Iklan ini juga melanggar karena menyebutkan pengantaran hanya dalam 1 jam. Tentu ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 17 Ayat 1 bagian A karena dapat mengelabui konsumen mengenai ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa. Iklan ini juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 17 Ayat 1 bagian F karena melanggar etika perundang-undangan mengenai periklanan. Selain itu, iklan ini juga melanggar Undang-Undang Penyiaran Pasal 36 Ayat 5 bagian A karena bersifat potensial menyesatkan atau bohong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunita. Tak terisak dulu, kini hidupkan rasaku. Teh kotak satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Hidupkan cerita rasa ini, teh kotak satu-satunya. Selanjutnya adalah iklan teh kotak terdapat pelanggaran Kitab EPI karena menggunakan kata satu-satunya yang melanggar mengenai bahasa pada pasal 1.2.3e. Iklan dilarang menggunakan kata satu-satunya. Lalu terdapat aksi bermain skateboard dan sepatu roda tanpa menggunakan alat keselamatan melanggar pasal 1.10 tentang keselamatan dan pasal 4.2.3c adegan yang tidak sepenuhnya layak dikonsumsi anak, dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 8.1a karena tidak memenuhi atau tidak sesuai. Dari semua pelanggaran, ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 17 ayat 1F tentang melanggar etika perundangan mengenai periklanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Baru dari Wardah UV Shield Airy Smooth dengan teknologi Skin Boost DNA didevelop oleh skin expert in France. Pertahankan skin barrier langsung ke level DNA kulit. Kulit semakin sehat dan cerah. Wardah UV Shield defend skin barrier hingga DNA level. Pada iklan ini, terdapat pelanggaran yaitu mencantumkan nomor 1 sunscreen Indonesia yang tertera pada pasal 1, 2, dan titik 3 tentang penggunaan kata 100% murni nomor 1 atau yang bermakna sama. Lalu mereka juga memaparkan manfaat produk yang dilebih-lebihkan tanpa bukti akurat dan melanggar Kitab EPI pada pasal 1.27 tentang manfaat produk harus disampaikan dengan jujur, benar, dan bertanggung jawab. Lalu mereka juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 9 bagian J tentang mengelabui konsumen mengenai kualitas dan juga kuantitas. Mereka juga mengelabui konsumen dengan istilah tanpa keakuratan dan melanggar pasal 17.1.a karena menggunakan kata-kata yang berlebihan, lalu tidak mencantumkan efek samping produk yang mana tertera pada pasal 17.1.d karena tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang. Dan dari semua pelanggaran ini, mereka masuk ke dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 17.1.f karena melanggar ketentuan periklanan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dini. Flek hitam muncul lagi. Baru, Garnier Serum Vitamin C pagi dan malam. Setiap pagi, mencerahkan dengan cepat. Setiap malam, baru 10% vitamin C murni. Serum malam samarkan flek hitam 2 kali lebih cepat. Kini hadir dengan harga lebih hemat. Alami di Garnier. Lalu selanjutnya ada iklan Garnier. Di dalam iklan Garnier terdapat pelanggaran yaitu iklan mengatakan 2 kali lebih cepat samarkan flek hitam. Itu melanggar di dalam Kitab EPI pasal 1.13 tentang efek penggunaan produk dalam jangka waktu tertentu. Di dalam iklan tersebut juga terdapat tulisan nomor 1 serum di Indonesia. Itu melanggar Kitab EPI pada pasal 1.2.2 tentang bahasa, bahwa iklan tidak boleh menggunakan kata nomor 1. Dan juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 9 bagian J, iklan tidak boleh menggunakan kata-kata yang berlebihan. Iklan tersebut juga mengatakan samarkan flek hitam dengan cepat. Itu melanggar Kitab EPI pada pasal 2.7.2 tentang kosmetika. Iklan tidak boleh menjanjikan hasil mutlak dan juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen
pasal 4 bagian C bahwa iklan harus menyatakan info yang benar, jelas, dan jujur. Juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 17 bagian D bahwa iklan harus memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang. Dan juga pada pasal 9 bagian K bahwa iklan harus mengandung janji yang pasti. Iklan ini juga menyatakan kini hadir dengan harga yang lebih hemat. Ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 9 ayat 1 bagian A bahwa iklan dilarang mempromosikan barang secara tidak benar atau seolah-olah barang tersebut memiliki harga khusus. Selanjutnya iklan akan dijelaskan oleh Yunita. Mau rasa ayam paling nampol? Mie Sedap Cup ayam nampol baru. Dari kuah kaldu ayam asli. Ekstra nampol. Minyak kenyal. Dari Wingstop. Kemudian ada iklan mie sedap yang melanggar kitab EPI karena menggunakan kata asli yang melanggar pasal 1.2.3a yang dilarang menggunakan kata asli. Terdapat ilusi tindakan kekerasan melanggar pasal 1.9 tentang kekerasan dan terdapat aksi bermain sepatu roda tanpa menggunakan alat keselamatan melanggar pasal 1.10 tentang keselamatan dan pasal 4.2.3c adegan yang tidak sepenuhnya layak dikonsumsi anak. Melebih-lebihkan topping yang didapat melanggar pasal 1.12 tentang hiperbola dan terdapat kata juara rasa ayamnya dan enak pol melanggar pasal 105 ayat 2 tentang bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut. Kemudian melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena tidak sesuai atau tidak jujur untuk topping yang didapat melanggar pasal 4.c, pasal 8.1a dan pasal 81.e tentang ketidaksesuaian isi produk yang didapat. Dari semua pelanggaran ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 17 ayat 1F tentang melanggar etika perundangan mengenai periklanan dan melanggar Undang-Undang Penyiaran karena kebohongan isi produk pada pasal 36.5a tentang kebohongan dan terdapat ilusi tindakan kekerasan pada pasal 36.5b tentang tindakan kekerasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Hey guys. Ku bawa segelas sup, tunjukin gaya paling kerenmu. Yang selanjutnya adalah iklan Oreo. Informasi yang diberikan minim dan hanya ada adegan yang dilarang sehingga melanggar kitab EPI pada pasal 1.2.1. Dan pada adegan memainkan dan melempar makanan, melanggar ketentuan kitab EPI pada pasal 1.14 karena perlakuan tidak pantas dan anak-anak yang melakukan hal tersebut mengikuti ayahnya juga melanggar kitab EPI pada pasal 3.1.2 karena melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak dan iklan mereka mengandung liburan yang melanggar sehingga melanggar ketentuan pada Undang-Undang Penyiaran pada pasal 36 bagian 1 isi siaran wajib menggunakan informasi pendidikan, hiburan, dan manfaat. Lalu semua pelanggaran yang dilakukan masuk ke dalam Undang-Undang Konsumen pada pasal 17.1.f karena tidak sesuai ketentuan dan etika periklanan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Lehon. Formula baru ekonomi pencuci piring gak ada lawan. Nih buktinya. Setetes ekonomi mengandung bahan aktif anti lemak 20% lebih banyak plus ekstrak jeruk nipis. Gak ada lawan, angkat semua lemak. Ekonomi pencuci piring. Bersihnya gak ada lawan. Selanjutnya ada iklan ekonomi pencuci piring. Iklan ini melanggar beberapa pelanggaran. Seperti di dalam iklan dikatakan bahwa produk gak ada lawan yang seakan menunjukkan bahwa produk tersebut paling baik. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia pasal 1.1.2 bahasa. Iklan tidak boleh menggunakan kata superlatif. Hal ini juga tidak sesuai dari UU Perlindungan Konsumen pasal 9 bagian I. Dilarang mempromosikan dengan cara merendahkan barang atau jasa lain. Lalu dalam iklan terdapat kata anti lemak dan antibakterial yang seolah terdengar seperti istilah ilmiah yang bisa membuat konsumen bingung. Hal ini melanggar kitab EPI pasal 1.22. Iklan tidak boleh menyesatkan khalayak dengan istilah-istilah ilmiah. Lalu pada iklan penyampaian manfaat produk seperti dapat mengangkat lemak hingga bersih juga 20% ekstra banyak. Harus dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai pada kitab EPI pasal 1.27. Manfaat produk harus dipertanggungjawabkan dengan jujur dan benar, serta pasal 8.1 bagian F harus sesuai dengan janji yang dinyatakan. Hal itu juga terkandung dalam pasal 9 UU Perlindungan Konsumen, bagian K menawarkan sesuatu yang belum pasti. Juga pada pasal 7 bagian D, menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi. Dan keseluruhan iklan ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 17 ayat 1 bagian F karena melanggar etika dan ketentuan mengenai periklanan.
Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami harap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi halayak dan semoga halayak dapat lebih bijak dalam menerima pesan atau informasi yang disampaikan dalam iklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.